Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan manusia, Tuhan kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya lah kita bisa merasakan kenyamanan, ketentraman sampai saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan yang paling kita harapkan adalah semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di 14 hari yang lalu ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya dilihat tapi bernilai di matanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita non fiksi, cerita inspiratif yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu mengenai kisah seorang tukang cukur dan orang bijak. Dikisahkan di sebuah tempat cukur, tempat tukang cukur itu menyukur. Dia sedang menyukur orang bijak. Ketika sedang menyukur orang bijak tersebut, tukang cukur ini bilang, Tuhan itu tidak ada. Lantas si orang bijak, karena dia orang bijak, dia bilang, Tuhan itu ada. Si tukang cukur bilang lagi, Tuhan tidak ada. Terus yang orang bijak bilang, Tuhan ada. Lantas kenapa hidup saya begini kalau Tuhan ada? Kenapa hidup saya begitu-begitu saja kalau Tuhan itu ada? Berdiskusilah mereka, berdebatlah mereka, tapi tidak ketemu-ketemu. Sampai setelah si tukang cukur selesai mencukur, si orang bijak ini pergi. Datanglah orang gila dengan rambut yang gondrong. Dari luar, si orang bijak ini bilang, tukang cukur tidak ada. Dari dalam nyaut, ada. Tukang cukur tidak ada. Kalau tukang cukur itu ada, kenapa rambut orang gila ini gondrong? Lantas si tukang cukur ini bilang, karena dia tidak datang kepada saya. Kalau dia datang kepada saya, maka saya akan cukur rambut dia. Lantas si orang bijak bilang, karena kau tidak datang kepada Allah, maka Allah tidak akan merubah hidup kau. Begitu. Jadi apa kesimpulannya? Kalau orang tidak datang kepada Allah, maka Allah tidak akan merubah dirinya, merubah kehidupannya, merubah nasibnya. Lantas kenapa pengurus masjid, bahasa kita sekarang tuh apa? Marbot masjid. Kenapa hidupnya begitu-begitu saja? Karena dia ibadahnya bukan mengharap dunia, tapi dia mengharap akhiratnya, mengharap ridhonya Allah, mengharap balasannya di akhiratnya nanti. Makanya hidupnya ya begitu-begitu saja, karena yang diharapkannya bukan nikmat dunia tapi nikmat akhirat. Jadi kesimpulannya, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan iman kita, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan introspeksi diri, bulan merubah diri, bulan merenungi diri. Karena jika kita istiqomah di bulan Ramadan ini, istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam zikir, maka ketika selesai bulan Ramadan ini, maka kebiasaan jelek yang kita lakukan di 11 bulan yang lalu, ketika selesai bulan Ramadan, maka kita akan muncul kebiasaan untuk sholat, kebiasaan untuk ngaji, kebiasaan untuk zikir. Maka sebelum saya akhiri kultum singkat ini, marilah saya ingin mengajak kita semua agar meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan pasti datang tahun depan, tapi hidup kita, usia kita itu belum tentu bisa sampai tahun depan. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.